الحمد لله الذي لا نرجو إلا فضله ولا نخشى إلا عدله ولا نعتمد إلا قوله ولا نمسك إلا بحبل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sejarah ada seorang sahabat Nabi yang kesehariannya bersama Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah dakwah, dia mengikuti. Sahabat itu bernama Thauban bin Munabah. Thauban memiliki badan yang gagah, wajah yang tampan, akan tetapi Rasulullah SAW pernah meninggalkan berhari-hari untuk berdakwah. Setelah Rasulullah sepulang dari berdakwah, melihat wajah Thauban dalam keadaan pucat pasi, kemudian badannya yang gagah besar menjadi kurus kering. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau Thauban, wajahmu pucat pasi dan badanmu kurus kerontang?" Thauban pun menjawab, "Aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan kau tinggalkan aku berhari-hari, satu hari saja aku tidak melihat wajahmu ya Rasul. Gundah rasa hati. Bagaimana engkau tinggalkan aku berhari-hari? Aku sudah tidak lagi nafsu makan dan minum karena tidak mampu melihat wajahmu yang mulia itu ya Rasulullah. Dan aku pun khawatir," kata Thauban bin Munabah, "kalaupun aku nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku khawatir ya Rasul tidak dapat melihat wajahmu dan tidak bersamamu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin, kemudian Rasulullah tersenyum sembari membacakan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata baginda Nabi membacakan firman Allah kepada Thauban bin Munabah, barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di surga dibersamakan oleh Allah bersama para nabi, para syuhada, para pencinta kebenaran, dan para orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beginilah kemudahan Thauban bin Munabah ingin melihat wajah Rasul. Kita hidup di akhir zaman. 15 abad yang lalu belum pernah melihat wajah Rasulullah, belum pernah mendengar merdunya suara Rasulullah, belum pernah bersentuhan kulit kita dengan kulitnya Rasulullah. Begitu rindukah kita seperti rindunya sahabat Thauban bin Munabah yang rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah, yang pertama berarti ia memiliki keimanan yang sempurna
dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi biwaladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya, kata Rasulullah, daripada kecintaan kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada manusia seluruhnya. Jadi ketika kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, kita diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah. Orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah, keberuntungannya nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW tentunya memiliki ciri dalam kehidupannya. Menurut seorang pujangga dan ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Jabal Maula dalam karangan kitabnya Muhammad Basyarul Kamil, beliau mengatakan ada 3 ciri orang itu dikatakannya cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, wa alamatuhu hubbihi nasruddin. Bukti cinta kepada nabinya siap dan mau membela agamanya yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang diperjuangkan oleh baginda Nabi. Ini begitu sulit menghadapi tantangan dan ancaman, gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan mengancam ingin membunuh Rasulullah. Tapi berkat hidayah dan pertolongan Allah, Rasulullah selamat dari kepungan musuhnya. Masyaallah muslimin, mumpung Allah masih beri kita kesempatan hidup dan mengaku cinta kepada Nabi, mari kita tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Baginda Rasul memiliki sifat apabila harga diri keluarganya dihina oleh orang-orang kafir, beliau berdiam diri dan bersabar. Akan tetapi ketika agamanya dihina, Allah dihina, orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah mengajarkan untuk maju ke depan, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tinggal diam. Akan tetapi fenomena memberikan satu pelajaran terkadang di akhir zaman ini, apabila pribadinya dihina, keluarganya dihina, dia marah luar biasa, maju ke depan, ingin perang seolah-olah ingin menghabisi orang yang menghina dan keluarga serta diri. Tetapi ketika agamanya dihina, Rasulullah dihina, Allah dilecehkan, dia diam 1000 bahasa tanpa aktivitas, tanpa aksi untuk menolong agama Allah. Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah, yang pertama adalah wa alamatuhu hubbihi nasruddin. Bukti cinta kepada nabinya, dia mau dan rela membela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersyukur di Indonesia, di Masjid Al-Ihya ini kita bisa sholat Jumat berjamaah. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka hari ini tidak bisa sholat berjamaah seperti kita. Kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada nilai keimanan untuk saudara-saudara kita. Mereka mempertahankan tanah kesucian yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa negeri Palestina harus dipertahankan? Mereka rela nyawa taruhannya. Mereka menjadi mati syahid, menjadi syuhada-syuhadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada harus meninggalkan kota Palestina yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Ini kebanggaan masjid umat muslim sedunia, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla, yang sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin orang yang beriman harus meninggalkan, harus rela direbut oleh orang Yahudi Israel? Ada apa
dengan negeri Palestina. Palestina adalah wilayah yang memiliki banyak keistimewaan. Palestina juga telah banyak menghadapi tantangan konflik hingga hari ini yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk. Palestina merupakan tempat yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Nabi Musa pernah membawa kaumnya keluar dari Mesir menuju Palestina. Selain itu, Palestina itu Baitul Maqdis juga merupakan arah kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama umat Islam itu terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Palestina terletak di timur tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Palestina merupakan salah satu wilayah negeri Syam yang banyak ditinggali oleh para nabi. Sebagai tanah para nabi, Palestina memiliki beberapa keistimewaan. 3 minimal yang dimiliki keistimewaan oleh Palestina. Pertama, di Palestina terdapat Masjidil Aqsa yang menjadi arah kiblat pertama bagi umat muslim. Masjid Al-Aqsa juga memiliki kedudukan istimewa setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Umat Islam yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa akan mendapatkan pahala 500 kali lipat sholat di masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua, beberapa nabi pernah hidup dan tinggal di Palestina, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Palestina adalah negeri para nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan agung Nabi kita Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kita yang ada di tanah air mendoakan saudara kita seperti satu tubuh, kata Nabi. Apabila di tubuh kita ada yang sakit, semuanya akan merasakan sakit. Begitulah beradaan keinginan seseorang muslim. Apabila saudara kita hari ini tidak bisa sholat Jumat, mereka sudah kehilangan harapan. Hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya doa kita di hari yang berkah ini, di hari yang mustajab ini, kita doakan mereka. Allahumma a'izal Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin fi Palestin. Amin. Ya Allah, menangkan, selamatkan saudara-saudara kami di negeri Palestina. Mereka adalah menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta kita kepada Rasul, mau membela daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah menurut Syekh Muhammad Jabal Maula wa adibu an syari'atihi, yang mau mempertahankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di akhir zaman ini tidak sepi dari ujian keimanan, dari polusi akidah yang merusak keimanan dan keyakinan anak cucu kita dan keturunan kita. Ada orang yang mengaku Islam tapi sholatnya cuma eling. Dia tidak dirikan sholat 5 waktu dengan alasan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga hati menjadi yakin. Ketika hati yakin kepada Allah, sudah tidak perlu menyembah dengan sholat, ruku dan sujud. Ini satu pemahaman yang salah dan keliru dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Ada orang yang mengaku-ngaku Islam tapi hanya memakai Al-Quran saja, yang sunnah dia tinggalkan. Dia katakan sunnah hadis itu adalah ucapan Muhammad, sama seperti manusia seperti kita. Maka tidak perlu lagi yang penting firman Allah saja. Ini adalah golongan ingkar sunnah. Dia ikut Al-Quran, tapi pada hakikatnya dia menginjak-injak Al-Quran. Allah sendiri dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasulullah. Ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Al-Quran tapi tidak ikut sunnah Rasulullah, ini adalah bohong isapan jempol yang tiada arti. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, wa'adibu an syari'ati, pertahankan syariat yang diajarkan dan dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, bukti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah. Rasulullah berjanji, orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kana ma'i fil jannah, bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, bukti cinta kita kepada Rasulullah menurut Syekh Muhammad Jabal Maula dalam kitabnya Muhammad Basyarul Kamil wa Ta'akhiruku bi akhlaqin Nabi. Dia meneladani dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang kita bicara tentang akhlak Rasul lewat peringatan-peringatan Maulid. Tiada manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia dipuji manusia itu biasa. Manusia disanjung-sanjung manusia itu sebentar. Tetapi ketika manusia dipuji oleh Allah yang Maha Kuasa, pertanda manusia ini luar biasa. Baginda Rasulullah yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad akhlaknya Al-Quran. Ketika Al-Quran kita tempelkan di dalam hati kita tadaburi, kita baca, kita hayati, kita amalkan, berarti kita sedang menuju berakhlak-akhlaknya Al-Quran seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Dua golongan penghuni surga itu, pertama dari hamba-hamba yang takwa, yang kedua husnul khuluq, dari akhlaknya yang baik. Mudah-mudahan dua hal ini, ketakwaan dengan akhlak yang baik, menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga bekal ini, bukti cinta kita kepada Rasulullah, mau menolong agama Allah. Yang kedua, mau menghidupkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ketiga, akhlak Rasulullah, yakni Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Zionis Israel Yahudi sebagai musuh umat Islam terbesar sampai hari kiamat, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa arhamur rahimin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Waradallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wattabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, amin, ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin, amin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin fi Palestin, amin. Allahumma ansur islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ihfadil mujahid, Allahumma ihfadil masjidil aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma wa tahhiril masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya qawiyyu ya matin. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin, amin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wa aqimis shalah.